Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam mata kuliah komputer aplikasi bisnis. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua ini Bapak akan membahas atau akan menyampaikan tentang bagaimana kita menggunakan fungsi date ya, dan fungsi time serta kegunaan dari fungsi absolut di dalam Microsoft Excel. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran ini diharapkan pertama mahasiswa mampu menggunakan fungsi date dan time dalam Microsoft Excel. Kemudian mahasiswa mampu memanipulasi sebuah data dengan memformat sebuah baris, kolom, sel, atau rank sesuai dengan tipe data dan style yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memberi nama, mengedit atau menghapus sebuah sheet ya, uh, atau rank ya. Kemudian mahasiswa mampu membuat link antar sheet ya, serta menyalin atau memindahkan data antar sheet. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan fungsi absolut ya, untuk sebuah sel dalam Microsoft Excel. Nah, ini bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Baiklah, supaya tidak terlalu banyak menyita waktu, kita buka Microsoft Excel-nya. Silakan dibuka ya Microsoft Excel-nya. Nah, eh, jadi videonya ngalamin ya. Ini aja lah. Nah, di sini di pojok kiri bawah ini ya, ini ada nama sheet ya. Nama sheet, nama sheetnya adalah sheet 1 ya. Ini bisa kita ganti namanya. Caranya dengan double klik di sini. Klik-klik ya. Ganti misalkan namanya praktek 2A misalnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan sheet lagi, tinggal buka aja atau klik di sini di tanda plus ini, nanti keluar sheet 2. Kita ganti lagi misalkan jadi prak ya, tek praktik ya 2B gitu ya. Kemudian kita buka lagi, kita masukkan di sini latihan 2. Nah, coba kita klik di praktik 2A ya. Yang pertama kita akan di sini kita akan merubah lebar kolom ya. Di contoh ini, kolom A ini kan kita rubah menjadi 1. Caranya adalah tinggal Anda klik di kolom ini ya, di kolom A ini. Kemudian klik kanan di sini, kemudian pilih kolom width. Nah, kita ganti dengan 1, kemudian oke. Nah, maka ini berubah menjadi sempit ya. Kemudian yang kolom B ini kita akan rubah menjadi 5 ya. Caranya sama dengan klik di B ini, kemudian klik kanan di tanda ini ya, di tanda bloknya, jangan dikeluar ini. Klik kanan, kemudian pilih kolom width kita ganti dengan 5. Kemudian yang C ini kita akan ganti jadi 14. Caranya tinggal klik lagi di C ini, klik kanan, kemudian pilih kolom width ganti dengan 14. Nah, ini itu cara merubah eh, lebar kolom ya. Nah, sekarang kita akan isikan di sini di kolom B baris pertama tulisan yang ini ya, daftar penyewa mobil. Nah, Anda ketikkan, caps lock-nya dinyalakan dulu supaya nanti pengetikannya pakai huruf kapital ya. Daftar penyewa mobil, penyewa
eh, daftar penyewa mobil ya. Kemudian di sininya tanda apostrof PT mobil mulus. Kemudian yang daftar penyewa mobil ini mau kita rubah pakai Arial ya. Nah, sini tinggal diklik aja di menu home ini, dipilih hurufnya ya. Kemudian size kita ganti jadi 14. Sedangkan yang PT mobil mulusnya kita akan rubah menjadi Arial Black ya. Size-nya 14. Sama ya. Nah, kemudian sekarang cara merubah tinggi baris ya. Kalau tadi lebar kolom, tinggi baris, sekarang ini misalkan mau kita sempitkan, kita pendekkan, ini ukuran standarnya 14,40 ya. Kita akan rubah dengan cara klik kanan, pilih row height ya, tinggi baris. Kita akan rubah jadi 10. Nah, jadi tingginya sekarang ada menyempit ya. Kemudian di sini kita akan masukkan tulisan eh, di sininya jenis kendaraan ya. Jenis kendaraan. Caps lock-nya dimatikan dulu ya. Jenis kendaraan ya. Dan tarif sewa per hari ya. Tarif sewa per hari. Kemudian sebelah kanannya kita akan isikan dengan tanda apostrof dulu ya. Kemudian titik 2 spasi, ini minibus ya. Nah, jadi nanti letaknya ada titik 2-nya merapat ke sini ya. Kemudian kita akan coba tebalkan di blok aja nih dua kolom ini. Kemudian kita bold. Nah, yang kedua ini kita akan masukkan tarifnya 100.000. Ngetikannya gini 1000 ya. Jadi tidak pakai titik, tidak pakai koma ya. Nah, ketik aja 1 dengan 0-nya 5 kali 100.000. Nah, kalau kita menghendaki tampilannya adalah seperti di modul ini ya, ada titik 2-nya gitu ya, di depannya, maka kita bisa memformatnya supaya tidak merubah tipe datanya ya. Tipe datanya tidak berubah menjadi karakter. Caranya Anda klik kanan aja di sini di dalam angka 100.000 ini. Kemudian pilih format cell sini. Klik format cell, nanti masuk ke sini menunya. Di menu number ini pilih yang custom ya. Kemudian pilih yang ini, crash yang ini, crash, crash 0, dan di depannya ditambahkan tanda kutip ya. Kemudian titik 2 spasi tanda kutip ya. Sehingga di sini tampilannya seperti sampelnya ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik OK, nanti muncul seperti ini. Supaya sejajar, klik yang rata kiri ini ya. Klik rata kiri dari menu home ini, yang Legend Lab ya, Legend Lab. Sehingga tampilannya sejajar. Tuh. Nah, ini walaupun bentuknya seperti karakter, tapi ini bukan karakter ya. Kita coba uji coba di sini dengan mengalihkan dengan angka ya. Misalkan ini. Yang angka ini, yang 100.000 ini mau kita kalikan dengan angka 20 gitu ya. Nah, kita muncul kan? Muncul di sini 2 juta gitu. Nah, lain halnya dengan misalkan gini, kalau saya ketikkan tanda kutip titik 2, nah 100 titik 000, nah ini nampaknya sama gitu, nampaknya sama ini dengan ini ya. Tapi ini kalau kita perhatikan di dalam tulisannya ada titik 2-nya, beda dengan kalau ini. Kalau kita tampilkan Anda pijit F2 ya, munculnya segini, nggak ada titik 2-nya, nggak muncul. Jadi kalau ini, kalau Anda pijit F2 ya, atau dilihat di sini di taskbarnya, di formula barnya itu muncul ada titik 2-nya ya. Kalau kita kalikan juga di sini sama dengan yang angka ini, kita kalikan dengan 20, ini munculnya error ya. Kenapa? Karena ini adalah bukan numerik ya,
bukan number, tapi ini adalah karakter ya, walaupun angka tapi tipe datanya karakter. Oke, kita akan lanjut. Sekarang kita akan rubah lagi tinggi baris ke-6 ini menjadi 6 ya. Tinggi baris 6 menjadi 6. Caranya kayak tadi, diklik dulu, kemudian klik kanan, pilih row high, kita ganti dengan 6. Nah, seperti ini ya. Sekarang di baris 7 eh, kita mau ngisi misalkan NO ya. NO. Nah, di sini kita isi nama. Kemudian di sini kita isi tanggal sewa. Tanggal sewa. Nah, kalau kita perhatikan nomor ini posisinya di sebelah kiri, nama juga sebelah kiri, tanggal sewa ini sebelah kiri. Cuma karena ini tidak cukup ya, jadi dia loncat ke kolom berikutnya. Sekarang kita akan gunakan apa namanya, untuk merapikan ini ya. Anda boleh blok ya, atau diklik aja di baris ketujuhnya ya, atau boleh juga di blok misalkan dari 7 ini. Caranya dengan di blok sini ya, itu di tengah-tengah ini diklik ya, di tengah-tengah, bukan di bawah atau bukan di sini, tapi di tengah-tengah ini tinggal diklik, ditarik gitu ya, atau diklik di sini juga boleh. Kita akan ketengahkan. Di sini untuk mengetengahkan itu ada center, ini mengetengahkan di tengah-tengah kolom ya. Jadi kalau diklik ini, lihat di sini posisinya ada di tengah kolom ini. Tuh. Nah, kemudian kalau kita klik ini untuk melipat ya. Jadi kalau yang nggak cukup, kalau Anda klik di sini di wrap tag ya, kita perhatikan yang tulisannya tanggal sewa ya, itu jadi melipat ya. Ya, jadi kalau dia menemukan kolomnya tidak cukup, dia akan lipat ke bawah. Nah, kemudian karena ini jelek ya, tulisannya di bawah, yang ini di tengah, maka kita bisa rubah dengan middle line. Jadi tulisannya ini ke tengah gitu. Nah, kita akan masukkan lagi di sini lama sewa ya. Nah, lama sewa, kemudian tanggal kembali sama apa namanya, biaya sewa ya. Biaya sewa. Nah, nomornya untuk membuat nomor berurut ya, Anda cukup mengetikkan 1 dan 2 saja begini ya. 1 dan 2, kemudian Anda blok dari sini. 2 ini di blok ya. Setelah di blok Anda klik yang center ini supaya ke tengah. Nah, untuk membuat angka berurutnya taruh di sini ya. Di tanda titik ini tinggal klik, nanti jadi tanda plus hitam. Si mouse-nya diklik ya, diangkat, kliknya ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah sampai 13 ya, sampai angka 6. Nah, ini sudah membuat angka berurut ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di antara 7 dan 9 ya, di 8 ini adalah kosong ya. Di baris ke-8 ini kosong ya. Jadi ada satu baris yang dilewat ya. Nah, bagaimana kita menyisipkan uh, kelihatan. Nah, bagaimana kita menyisipkan baris ya supaya di sini kosong? Caranya tinggal klik aja di baris 8 ini ya. Nanti ke blok sini. Kemudian klik kanan di tanda blok ini, pilih yang inset ya. Nanti dia turun. Kemudian ini kita akan rubah lebar tinggi barisnya ya menjadi 2. Kita klik kanan lagi, pilih row height. Kita ganti dengan 2. Nah, gitu. Jadi kalau kita kasih border ya, caranya tinggal di blok sini, dari sini diklik, tarik ke sini. Kemudian kita kasih di sini di menu home ya, di sini ada border, kita pilih yang all border.
Nah, nanti ada garisnya, kita hilangkan supaya kelihatan. Ini grid line-nya, cara menghilangkan grid line, klik di view ya, sini menu view, kemudian buang checklist di grid line. Jadi ini hilang grid line-nya. Nah, sekarang yang ini juga kita blok ya, sampai sini. Kemudian kita klik lagi di home, kemudian klik yang all border. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini di antara 7 dan 9 ini ada satu baris kosong ya. Kita akan isi namanya sesuai dengan di sini ya. Kita akan masukkan namanya. Yang pertama adalah Jaka gitu ya. Komalul Oer ya. Kemudian Saepullah Saepullah. Oh, ini ketuker ya. Nah, kalau ketuker kita bisa memindahkan ya. Memindahkan atau menyalin juga boleh ya. Kalau mau memindahkan, misalkan ini mau dipindahkan ke bawah, ini tinggal di Ctrl X, pindahkan ke sini. Nah, coba nanti garisnya juga pindah ya. Saya sarankan tidak dipindah tapi di Ctrl C saja ya. Yang ini kita pindahkan Ctrl C, pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini di blok ya, Ctrl C, naikkan ke atas. Itu ya. Ini tinggal ganti Anan Buyung ya. Kemudian Eno Waris ya. Dan terakhir Susi Setiawati. Nah, kalau kita perhatikan nama ini terlalu mepet ya ke garis ini. Nah, bagaimana supaya tidak terlalu mepet? Anda bisa di blok sini ya. Di blok kemudian klik yang ini, koma. Nah, jadi agak uh, masuk ke dalam ya. Nah, sekarang tanggal sewa. Untuk masukkan tanggal sewa, saya sarankan menggunakan date ya. Nah, supaya nanti menghindari kemungkinan kesalahan penginputan ya. Itu karena nanti kalau salah input misalkan ini format eh si window-nya itu misalkan belum dirubah regional Inggrisnya masih Amerika. Anda ketikkan format tanggalnya dalam bentuk format tanggal Indonesia atau British ya. Nah, nanti hasilnya akan apa namanya ya? Menjadi salah ya. Atau kebalikannya sudah dirubah ke Indonesia, tahunya eh, siapa ngetiknya dalam format Indonesia, tapi format tanggalnya masih Amerika. Nah, itu akan menyebabkan datanya mungkin yang munculnya bukan date lagi tapi bentuknya karakter ya. Sehingga nanti tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa ditambah, dikali atau dibagi ya. Nah, ini menggunakan date, formatnya di sini tahun ya. Tahun misalkan 2025 ya. Kemudian di sini kalau udah dirubah ke Indonesia formatnya menjadi apa regional linguisnya di sini separatornya pakai titik koma ya. Tapi kalau masih Amerika gunakan koma. Bulannya adalah bulan September, bulan Januari ya. Nah, ini story tahunnya 2021, bulan Januari tanggal 12. Nah, ini yang ada di modul ya. Yang ada di modul nih, 12 Januari 2021. 2021. Nah, nanti kalau kita enter munculnya seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin membuat formatnya seperti ini ya, 12 Jan 21, kita bisa blok sini ya. Kita bisa blok ini. Kemudian klik kanan di tanda blok ini, pilih format cell ya. Nah, kalau kita pilih date itu formatnya nggak ada yang sama ya. Di sini juga ada munculnya Mart, bukan bukan Mar ya. Yang kita inginkan adalah Mar di sininya 21 ya. Bulannya munculnya adalah tahunnya 2 digit ya. Nah, karena nggak ada di sini kita gunakan di custom sini. Custom, kemudian kita masukkan di sini ya. Formatnya kalau Anda ketikkan DD ya.
Eh, kita lihat sini, kalau Anda ketikkan D-nya 2 digit, yang keluarnya di sini 12 ya. Nah, tapi kalau Anda ketikkan 3 digit itu singkatan dari nama hari, yaitu sel. Kalau 4 digit itu nama harinya Selasa ya. Nah, kemudian strip, kalau Anda ketikannya M1 ya berarti satu digit, kalau dua berarti munculnya jadi 01 ya, bulan 01. Nah, kemudian kalau 3 digit jadi nambah singkatannya Jan. Kalau 4 digit lengkap ya, Januari. Ya, tahunnya misalkan Anda butuhnya cuma ingin munculkan yang digit terakhir saja, 21 misalkan. Berarti munculkan YY. Jadi keluarnya 21. Kalau 3 digit jadi 2021 gitu. Nah, tanggalnya kita rubah, yang diinginkan cuma 2 digit, ini juga cuma 3 digit. Nah, seperti ini yang di yang kalau mengikuti yang ada di modul ya. Tuh. Kemudian klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita coba ketengahkan ya. Ini kita akan isi di bawahnya. Ya, misalkan gini, date ya. Date tadi 2025, 2021, 2021 ya. Bulan Januari ya, tanggal 10 ya, tanggal 10. Nah, seperti itu ya. Jadi keluarnya seperti ini. Ini supaya memudahkan input, kita copy aja nih, Ctrl C ya. Nah, di blok ke bawah ini pakai shift atau pakai ini juga boleh, sini. Kemudian enter ya. Nah, kita akan edit saja. Kita akan edit, yang diedit cuma apa namanya, tanggalnya ya. Kita ganti misalkan 1 4 15 20. Nah, yang ini kita ganti 1. Ini ganti 1 4 ya, 15 20. Kemudian lama sewanya kita inputkan saja di sini. Lama sewanya adalah 3246 ya. 324685 ya. Kurang lebih begini. Oh, kebalik ya. 58. Ini 5, ini 8. Nah, kita juga bisa memformat angka ini dengan menambahkan kata hari ya. Jadi 3 hari, 2 hari gitu. Caranya dengan di blok saja. Kemudian klik kanan, format cell. Nah, Anda pilih custom ya, kemudian pilih yang 0 ini ya, pilih yang 0. Nah, kemudian kita masukkan di sininya tanda spasi dulu, tanda kutip hari. Nah, tanda kutip hari, kalau sudah kemudian di OK. Nah, sekarang berubah, ada harinya tapi ini tidak berubah menjadi karakter ya, tetap numerik ya, tipe datanya tetap numerik. Kita coba dikalkulasi, ini pasti tidak error ya. Misalkan contohnya gini, ini 12 Januari ya, sewanya tanggal 12 Januari, lama sewanya di 3 hari, berarti kan eh, nanti dikembalikannya tanggal berapa, berarti kan 13, 14, 15 berarti kan. Nah, berarti ini aja ditambah 3 ya, jadi sama dengan, nah ini ya, tanggal sewanya ditambah lama sewanya gitu. Nanti keluarnya 15 Januari. Nah, kalau ininya saya rubah bentuknya menjadi karakter, misalkan saya tulis 3 itu pasti hari gitu ya. Gitu. Nanti akan error sininya gitu. Nah, jadi walaupun di sini sama dengan ini 3, tapi ini tiganya 3 karakter. Di sini ada tulisan harinya ya. Jadi kalau pijit F2 ada nama hari, ada tulisan harinya. Sedangkan ini kalau pijit F2 itu nggak ada ya, nggak ada harinya gitu.
Nah, ini kita copy aja ke bawah. Caranya tinggal diklik di sini, kemudian taruh di sudut ini ya, di pojoknya nih. Ada tanda titik, nanti jadi plus, tarik ke bawah. Tuh. Nah, untuk biaya sewa itu adalah ini sewanya 3 hari. Tarif per harinya 100.000. Ya, berarti tinggal kalikan aja ini kali ini ya. Jadi sama dengan ya lama sewa ini ya dikali tarifnya ini gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kalau rumusnya kalau kita copy ke bawah ya, ini copy ke bawah ke sini ya, kita lihat rumusnya ini berubah ya. Ya, kita lihat kalau di sini tulisannya E9 kali D5 ya. Kalau di copy ke bawah, maka yang tadinya E9 berubah menjadi E10, yang tadinya D5 berubah menjadi D6. Nah, akhirnya jadi salah ya. Kenapa? Harusnya kan ini 2 kali 100.000, bukan 2 kali yang kosong ini, gitu ya. Nah, berarti permasalahannya adalah bagaimana caranya kalau di copy ke bawah, gitu ya, si D5 ini tidak berubah menjadi D6, menjadi D7 dan seterusnya. Nah, caranya adalah dengan mengikat eh, sel ini ya, nomor baris ini supaya tidak berubah menjadi 6 dan seterusnya. Caranya dengan memberikan tanda dolar di depannya ya. Jadi tanda dolar itu adalah untuk mengikat sel ya atau absolut ya. Sehingga nanti kalau sudah diikat, kita kopikan ke bawah ke sini. Nah, ini gak masalah, kita cek di sini ya. Kita cek di sini, pijit F2. Nah, kita perhatikan ini D5 di sini. Tidak berubah menjadi D12 ya. Di sini D5 ya. Nah, itu tentang fungsi absolut ya. Jadi supaya bisa di-copy maka ditahan gitu ya, diikat D5 sehingga bisa disalin ke bawah. Kemudian berikutnya yang baris 15 ini kita akan rubah lagi tingginya menjadi 2. Klik kanan, pilih row height, ganti 2 ya. Kemudian oke. Okay. Nah, di sini kita akan buatkan lagi border ya. Nah, dan di sini kita akan masukkan jumlah ya. Jumlah rata-rata, kemudian tertinggi, tertinggi, terendah. Supaya tulisannya tidak terlalu rapat ke kiri, ya maka kita gunakan teknik seperti tadi, di blok dulu, kemudian klik koma. Nah, jadi agak ke dalam ya. Nah, kalau lihat di modul ini, eh, kolom tanggal sewa tuh ya, tidak akan dihitung jumlahnya ya, ataupun rata-ratanya, maka itu di blok ya. Nah, cara ngebloknya ini tinggal diklik aja, di drag ke bawah ya, di blok sini. Kemudian setelah di blok, diklik kanan, pilih format cell ya, pilih yang fill sini ya. Pilih yang fill ini, eh, kemudian kita akan kasih mau warna apa sukanya ya. Silakan dipilih warnanya, kemudian pilih stylenya, suka yang mana stylenya ya. Tinggal dipilih saja style yang mau dipakai ya. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, akan nanti nampak seperti ini. Ini untuk memblok ini tinggal copy aja dari sini ya. Tinggal pijit Ctrl C, taruh di sini, enter, di enter. Nah, gitu. Nah, sekarang menghitung jumlah ya. Menghitung jumlah, yang jumlah adalah dari mulai kolom E baris ke 9 sampai kolom E baris ke 14 ya. Caranya sama dengan sum, kurung buka, Anda ketikkan E9.2 E14 ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, untuk rata-rata boleh sama dengan sama average ya. Average kurung buka E9.2 E14 kurung tutup, enter. Nah, untuk tertingginya sama dengan mark kurung buka E9.2
E14 ya, kita lihat di sini ngeblok ya. Titik 2 tuh sampai gitu. Jadi dari E9 sampai E14 ya. Kemudian kurung tutup enter, untuk terendahnya sama dengan min. Kurung buka E9.2 E14 ya. Oke, ini kalau ingin diketengahkan tinggal diblok saja ya. Kemudian klik yang center ya. Nah, untuk mengisi yang kolom biaya sewa, nah, ini aja di copy ya. Caranya tinggal Ctrl C di sini, kemudian taruh kursornya di sini, tinggal di enter. Nah, nanti format aja ke koma, klik di koma ini ya. Nah, di format koma nanti berubah seperti ini ya. Oke, nah itu untuk praktek 2A tentang fungsi tanggal ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya untuk bagaimana kita menggunakan fungsi time ya, fungsi waktu. Nah, di sini ada contohnya. Kita akan kopikan saja ya sheet yang kali ini sama ya. Jadi kita akan kopikan sheetnya. Caranya Anda blok ini taruhnya di sini ya, di pojok kanan ini nih, di pojok kiri ya, di atas angka 1 di sebelah kiri huruf A. Tinggal diklik di sini, kemudian dipijit Ctrl C ya. Ctrl C, nanti ada tanda lingkaran sini, kemudian klik di praktek 2B ini, taruh di A1 ya. Taruhnya di A1, kemudian di enter aja di sini, enter. Nah, jadi nanti akan disalin sama persis dengan di sini ya. Ya, ini kalau ngeblok dari sini tuh nanti apa yang disalin tidak hanya teks tapi formatnya juga ya. Lebar kolomnya gitu ya. Itu akan disalin sama persis gitu. Nah, tapi kalau ngopinya hanya teksnya saja misalnya gini ya. Saya ingin menyalin ini. Nah, gini ya. Kalau seperti ini nyalinya, misalkan di Ctrl C, disalin ke latihan, misalkan ke sini ya. Saya masukkan ke B1 sini, di enter. Nah, kita perhatikan eh, kolomnya ini tidak ikut serta ya, tidak ikut serta berubah. Gitu. Beda dengan ini kan. Ini kolomnya ini kecil, ini besar gitu. Kolomnya ini lebar ya, gitu. Nah, kalau ini kolomnya tidak menyesuaikan atau tidak mengikuti format kolom di sheet sebelumnya. Nah, kita akan edit ya. Ini di sheet 2 itu ininya daftar penyewa pijat F2 saja. F2 kita ganti mobil ini dengan komputer. Komputer gitu. Kemudian PT mobil mulusnya kita akan ganti dengan komputer rental komputer rental Alfa ya. Komputer rental Alfa. Anda tinggal ganti apostrof ya, masukkan komputer rental Alfa. Nah, tulisannya kalau ingin miring, klik aja di sini italic ya, nanti miring. Kemudian ini jenis kendaraannya di sini dihilangkan ya, di sini nggak ada jenis kendaraan. Cara menghilangkannya tinggal klik aja baris keempat ini, kemudian klik kanan sini pilih delete. Nah, hilang ya. Tarif sewanya diganti jadi tarif sewa per jam. Ini dipijit F2, ganti hari ini dengan jam. Ya, dengan jam ya. Kemudian 100 ribunya ganti dengan 1000 ya. Nah, 1000. Nah, sama gini ya, ganti dengan 1000. Kemudian judulnya ini kita ganti ya. Yang ini eh, jam masuk ya. Jam masuk, yang ini jam keluar ya. Ini ganti dengan lama sewa ya. Nah, kemudian ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kemudian
Yang ini di blok, bawahnya di blok semua ya. Nah, yang ini di blok ya. Caranya tinggal ini aja di copy, di blok ya. Ini di blok sini, Ctrl C ya. Pindahkan ke sini di enter. Nah, ke blok ya. Sekarang kita akan masukkan jam masuk ya. Ini juga saya sarankan menggunakan time ya. Time, Anda masukkan jam. Misalkan ini masuknya tuh jam 8 lebih 10 IM ya. 8 lebih 10 IM. Nanti kita masukkan jam 8 ya, titik koma ya, lebih 10 titik koma 0 gitu. Jadi masukannya jam, menit, detik ya, separatornya atau pemisahnya dengan titik koma. Ya, kalau udah dirubah ke Indonesia. Nah, ini keluar seperti ini. 8:10 IM ya. Nah, atau bisa juga kita masukkan dengan format titik 2 ya. Misalkan sini berikutnya jam 8:40. Anda boleh ketikkan 8:2 ya. Titik 2:40. Nah, nanti dia akan format. Nah, cuma ini formatnya tidak ada IM-nya ya. Kalau ingin ada IM-nya, kita blok aja dulu di sini, di blok. Ya. Kemudian udah di blok, klik kanan, format cell ya. Anda pilih number sini. Kemudian pilih custom ya. Di sini kita masukkan HH titik MM ya. Tuh. Kemudian spasi AM garis miring PM gitu. AM kemudian enter aja. Nah, nanti seperti ini ya. Jam 8 ya, kemudian 9:15. Nah, sini 9:2:15 ya. Tuh. Berikutnya 12:2:30. 12:30 jadi keluar jadi PM ya. Karena jam 12 masuk siang. 1:20. Nah, 1:20 berarti masukannya kalau 1:20 berarti jam 13 ya. 13:2:20. Jam 4:00 kalau jam 4:00 berarti 16:20 gitu ya. Nah, kemudian jam keluar. Jam keluarnya eh, mau kita isi ini jam 10:20 ya. 10:2:20. Nah, ini keluarnya 0 hari ya. Kita akan format aja. Formatnya supaya gampang ini aja ya. Anda klik di sini ya. Klik di kita akan format sesuai dengan ini gitu ya. Anda klik di sini, kemudian klik yang format painter ini. Kemudian Anda klik ini ke bawah. Nah, maka ini nanti akan diformat sama dengan ini. Ya. Jadi 10:20 PM ya. Kemudian di sini jam 11:20 ya, 11:00 kemudian 12:30 12:2:30 ya. Kemudian di sini berikutnya jam 2:30 berarti 14 ya. 14:30 di sini 14:30 nanti keluarnya jadi 2 ya. Nah, ini juga sama 14:30. Yang ini jam 5. Jam 5 berarti jam 17 ya. 17:50. Jam 5:50. Lama sewa. Nah, berarti kita selisihkan aja. Jam pulang dikurangi jam masuk ya. Jadi jam pulang, yang ini jam pulangnya atau jam keluarnya dikurangi jam masuk. Nah, ini kalau untuk lama sewa jangan pakai IM. Kita akan buang IM-nya. Caranya tinggal di blok aja sampai sini. Klik kanan, format cell lagi. Nah, di custom kita buat lagi HH titik MM gitu ya. Jadi HH titik MM tidak menggunakan IM gitu. Ya. Nah, nanti kita ketengahkan aja seperti ini ya. Ya, jadi 2:10 ya. Ini kita copy aja ke bawahnya seperti ini. Nah, untuk biaya sewa berarti lama sewa kali tarif ya.
Ya, kita ingat tadi kalau kalau ngambil dari sel yang berbeda baris, maka harus diabsolutkan supaya nanti tidak berubah. Ya, berarti di sini sama dengan lama sewanya 2 jam dikali dengan tarif sewanya. Ini diabsolutkan ya, dengan memberikan tanda dolar di angka 4-nya. Ya, nah, tanda dolar. Jadi D dolar 4 ya. Nah, cuma ini 2 jam ini kan dua bukan nilainya bukan dua, eh, apa namanya? Jadi 1 jam itu sama dengan 1/24 ya. Jadi kalau dua ini berarti 2/24 ya. Kenapa? Karena satu hari itu nilainya satu. Jadi kalau satu hari nilainya satu, berarti kalau satu hari itu kan 24 jam gitu ya. Jadi satu hari itu sama dengan 24 jam, maka kalau 1 jam berarti 1/24 gitu. Gitu. Maka ini kita harus kalikan, dikali dengan 24 supaya nanti 1/24 dikali 24 kan satu ya, supaya nilainya satu gitu. Nah, jadi khusus untuk jam ya dikalikan dengan 24 ya gitu, supaya nilainya satu. Nah, seperti ini ya, penggunaan fungsi time ya, fungsi time. Sekarang kita lihat di modul, di sini ada latihan ya yang harus Anda kerjakan. Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Di sini pertanyaannya adalah berapa hari umur Anda sekarang gitu. Dalam Microsoft Excel ya. Kemudian berapa tahun umur Anda sekarang. Nah, Anda nanti buatkan aja di sini di sheet di latihan ini ya. Misalkan Anda isi di sini nama gitu ya. Nah, ini kasih lebar ini gitu ya. Nama di sini. Nama Anda masukkan misalkan Mahira gitu. Kemudian di sini ada tanggal sekarang. Tanggal sekarang gitu ya. Saya misalkan ya tanggal sekarang, ada tanggal lahir ya, ada tanggal ulang tahun. Tanggal ulang tahun. Nah, kalau di sini ditanya berapa uh, berapa hari usia Anda. Usia Anda ya. Kemudian berapa tahun usia Anda. Ya. Berapa hari lagi Anda ulang tahun. Nah, ini kita isi jawaban ini ya di sini. Misalkan, nah kita masukkan dulu tanggal sekarang, mau pakai date juga boleh, date gitu ya. Sekarang itu tanggal 2025 ya, kemudian bulan September tanggal 23 ya, sekarang tanggal 23. Tuh. Kemudian di bawahnya tanggal lahir ya. Nah, misalkan tanggal lahir Anda masukkan sama dengan date gitu ya. Tanggal lahirnya misalkan 2000 2004 misalkan ya. Eh, bulannya misalkan Januari ya, tanggal 26. Nah, kemudian tanggal ulang tahun. Ulang tahunnya berarti kalau udah kelewat ya, sama dengan date ya, berarti 2026. Ya, bulan Januari tanggalnya sama berarti ya, 26. Tuh. Nah, ini kita akan format ya, kita akan format di blok dulu, ini dari sini ke sini di blok gitu ya. Kita klik kanan format cell. Kita akan format di custom ini ya dengan menggunakan formatnya gini. DDDD 4 digit ya, kemudian koma DD ya seperti ini. Nah,
kemudian spasi MMM 4 digit, spasi lagi YY 4 digit. Nanti keluarnya seperti ini. Selasa 23 September 2025. Ya. Oke, di enter. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Kita buat rata kiri aja. Sini klik rata kirinya. Jadi tanggal sekarang adalah Selasa 23 September 2025. Tanggal lahir Anda adalah misalkan ini kalau Mahira Senin 26 Januari 2024 ya. Ulang tahunnya adalah sama ini kebetulan hari 2002. Kalau 2027 mungkin beda ya. Coba 2002 kalau ulang tahunnya ini 2027. Nah, kalau 2027 ulang tahunnya hari Selasa. Tapi kalau 2006 sama ya. 2026 itu sama ya dengan ya kebetulan sama dengan tanggal lahir, dengan hari lahirnya. Kemudian berapa hari lagi usia Anda atau berapa hari usia Anda. Nah, kalau ditanya berapa hari, nah, berarti tanggal sekarang ini dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, nanti ketemu usianya adalah 707.911 hari ya. Kalau berapa tahun usia Anda gitu ya. Kita tahu bahwa satu tahun itu 365 hari ya. Karena boleh ngitung ya. Januari itu kan 31, Februari 28, Maret coba kita isi ya. Januari 31, Februari 28, Maret 30, April 31 ya. Balik ya. 28, Maretnya 31, April 30, Mei 31 ya. Juni 30, Julinya 31, Agustusnya 31, Septembernya 30, Oktober 31, November 30, Desember 31 ya. Jadi ini Januari, Februari ya sampai Desember. Nah, kalau ini kita jumlah nih sama dengan sum. Nah, kita jumlah sini 365. Jadi kalau kita ingin tahu berapa hari usia Anda, berarti kan sama dengan kurung buka tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Ini bagus diberi jumlah hari dalam satu tahun. Nah, ketemulah 21 tahun ya, 21 tahun. Nah, cuma nanti kalau untuk Anda ingin tahu persis berapa tahun berapa bulan ya, maka bisa menggunakan fungsi integer. Nanti akan dibahas di pertemuan ke-11 ya secara detailnya. Uh, ini tinggal dinambahkan aja di sini di depannya pakai integer. Integer ini kurung buka ya. Kemudian kurung tutup di sini. Nah, ini 21 untuk ngambil berapa bulannya. Kita ya ini kita copy rumus ini ya, kita salin. Caranya nyarinya di sini. Ctrl C ya. Nah, kita akan taruh di sini, kemudian di Ctrl P. Nah, di sini kita integer dari modus ya. Di sini kurung buka modus ya. Kemudian ininya ganti dengan titik koma ya. Di sininya dibagi 30,5 lah dirata-ratakan ya jumlah hari dalam satu bulan. Nah, jadi 21 tahun 8 bulan. Nah, kita lihat aja kalau Januari berarti kalau sekarang September itu kan 8 bulan ya. Nah, berapa hari lagi ulang tahun? Nah, berarti ini tanggal ulang tahun dikurangi dengan tanggal sekarang. Nah, ketemu 125 hari. Gitu, 125 hari. Ya. Nah, itu silakan Anda kerjakan, dituntaskan lagi ya di sini misalkan tanggal berapa 1.000 hari yang akan datang gitu. Jatuh pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa 1.000 hari yang akan datang. Ya, silakan dicari ya. Gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini
sudah selesai, kita simpan dulu ya filenya. Untuk menyimpan file, Anda klik di file sini, kemudian pilih save ya, pilih simpan. Jika kita cari lokasi penyimpanannya, ya Anda cari folder Anda yang sudah dipakai kemarin ya. Misalkan saya membuatnya di sini di D ya, di ppn nama saya. Ya. Nah, nama filenya misalkan apa? Misalkan Excel 2 gitu nama filenya. Excel 2 ya, ketik aja Excel 2 atau latihan 2 ya. Kemudian Anda klik tombol save ya. Nah, misalkan saya kasih namanya latihan 2. Latihan 2 save gitu. Nanti kerekam ya filenya. Oke, itu pertemuan kedua ini ya. Kalau tadi terkait melingkan ya, melingkan. Nah, melingkan sheet ya. Jadi eh kalau tadi kan kemudian di copy ya, di copy. Nah, bisa juga kita melingkan. Melingkan itu gini. Nama ini ya saya hapus tapi mau saya ambil datanya dari sini, dari praktek satu. Nah, dari sini ya. Diklik aja di sini. Jadi dari sini pijit sama dengan, kemudian ada klik di sini. Ya, di Jaka ini ya. Nah, kemudian ini kita copy dari ke bawah. Nah, jadi nama ini sama dengan nama ini ya. Cuma nah nanti kalau ini diedit ya, misalkan ini kita edit jadi Jaka Sembung misalnya. Ya, Jaka Sembung ya. Maka nanti eh, yang di sini pun ikut berubah ya. Tuh, ikut berubah ya. Nah, jadi karena link ke sini ya. Jadi kalau di sini dirubah, ini pun ikut berubah. Nah, caranya tadi tinggal diklik sama dengan ya. Kemudian ada klik di sheet mana, klik sheet mana gitu. Selnya yang mau dikopikan gitu. Nah, itu eh, untuk pertemuan kali ini ya, Bapak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.